Hai, selamat datang kembali di Katukat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Old Guard yang dirilis oleh Netflix, dan film ini disutradarai oleh Gina Prince Bythewood. Film ini diadaptasi dari sebuah novel grafis karya Greg Rucka. Sejujurnya saya tidak terlalu berekspektasi banyak di dalam film ini, tapi setelah 10 menit pertama atau setelah sekuen 1, wow, saya rasa film ini layak dapat atensi lebih. These are extraordinary individuals. They are extremely resistant to capture. Film ini bercerita tentang sebuah geng kecil beranggota 4-5 orang yang memiliki kekuatan super. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tersebut. Nah, kekuatannya adalah mereka tidak bisa mati atau immortal. Mereka bisa kena tembak, mereka bisa kena sobekan pisau, mereka bisa tertusuk oleh pisau maksud saya. Mereka bisa luka, mereka bisa patah tulang, tapi beberapa detik kemudian luka, patah, sobekan di kulit otomatis sembuh kembali. Ya, mereka memang terlahir dengan imun khusus, imun super, yang membuat mereka tidak bisa mati seperti halnya Wolverine, Deadpool, dan Piccolo di Dragon Ball. Sayangnya imunitas yang mereka miliki tidak ditunjukkan lebih jauh seperti yang dilakukan oleh Deadpool. Bagi kawan-kawan yang ingat bagaimana Deadpool kehilangan kakinya kemudian perlahan-lahan tumbuh kembali mulai dari kaki anak-anak sampai normal menjadi kaki orang dewasa lagi. Atau Piccolo yang tangannya putus kemudian pelan-pelan muncul kembali menjadi tangan utuh. Sayangnya di film The Old Guard ini tidak ditampilkan kemampuan yang lebih jauh seperti itu. Yang dilihatkan hanyalah bagaimana luka yang sembuh sendirinya, lalu patah tulang yang kembali utuh. Nah, karena memiliki kekuatan super, para geng ini terpanggil untuk ikut dalam beberapa peristiwa-peristiwa sejarah besar. Mereka terlibat perang-perang besar seperti Perang Salib, pencegahan nuklir, mereka ikut gerakan Nelson Mandela, mereka bahkan ikut di perang yang ada sebelum sebelum Masehi. Karena salah satu ketuanya bernama Andi, bahkan sudah hidup selama 4000 tahun. Dan karena immortalitas mereka ini, mereka hidup berusia panjang dan tetap muda, bahkan ketika anak dan cucunya sudah meninggal. Andi dan teman-temannya melewati banyak zaman, generasi, bahkan setiap zamannya memiliki musuh masing-masing. Dan contohnya di abad 18 mereka dimusuhi kaum agamis ortodoks yang menganggap mereka adalah penyihir. Dan di zaman saat ini mereka dimusuhi oleh para saintis, dan inilah yang membuat film ini menarik. Salah satu hal yang menarik perhatian saya di dalam film The Old Guard ini bagaimana kekuatan supernya ditampilkan sangat humanis. Kekuatan super yang dimiliki oleh para karakternya dibuat sebatas bahwa mereka hanya tidak bisa mati saja gitu. Mereka tidak bisa membengkokkan besi, mereka tidak mengeluarkan api dari tangan, mereka tidak bisa kebal terhadap peluru. Mereka hanya bisa sembuh kembali seperti halnya Wolverine dan Deadpool. Dan beberapa di antara mereka memiliki kemampuan bela diri yang cukup bagus. Dan itu bukan kekuatan super, itu hanya kemampuan bela diri biasa. Jadi kalaupun mereka terluka, kena tembak, kena sayatan pisau ataupun pedang, ya mereka merasakan sakit, ada luka, mengeluarkan darah, lalu sembuh sendiri. Bahkan ada yang mati, kemudian sembuh, lalu hidup lagi. Ditembak lagi, sembuh, mati, hidup lagi. Begitulah seterusnya. Karena memang mereka immortal, mereka tidak akan mati sampai kapanpun. Walaupun memang beberapa karakternya dibuat memiliki usia yang cukup pendek. Nah, masalah muncul kemudian ketika para saintis atau ilmuwan mengendus kemampuan mereka. Ada seorang ilmuwan dari sebuah perusahaan farmasi besar sangat terobsesi ingin mengambil DNA si kelompok geng ini untuk dikembangkan menjadi obat kanker. Nah, karena kadung terekspos, akhirnya para geng berupaya menghabisi perusahaan tersebut, dan pada saat yang sama muncullah karakter baru yang juga memiliki kekuatan sama dan memperkuat kemampuan geng ini. Yang membuat saya menyukai film The Old Guard ini adalah bagaimana film ini menggambarkan sisi gelap dunia farmasi ataupun dunia medis yang selama ini kita anggap banyak berjasa bagi peradaban kita. Ketika si saintis mengetahui bahwa geng ini memiliki DNA yang immortal, yang terbayang oleh mereka hanya dua hal. Pertama, Nobel Prize atau hadiah Nobel. Kedua adalah keuntungan yang besar. Ketika sampai di part ini saya mikir, jangan-jangan memang peradaban kita bisa sampai semaju titik ini, sampai hari ini adalah berkat jasa para saintis yang seperti ini. Peradaban kita maju oleh keserakahan dunia sains, walaupun filsuf menyebutnya adalah curiosity atau rasa ingin tahu. Walaupun mengatasnamakan sains dan bisa mengubah dunia, jangan-jangan pada dasarnya hanyalah para ilmuwan terobsesi dengan prestise ataupun Nobel Prize
dan keuntungan yang melimpah. Sains memang mengantarkan kita pada kemajuan yang luar biasa pada hari ini, tapi pada saat yang sama jangan-jangan dia juga mengorbankan banyak hal. Nah, film The Old Guard mengingatkan saya bagaimana besarnya bayaran yang harus diberikan untuk mengubah dunia, untuk berkontribusi kepada peradaban. Nah, film ini secara filosofis juga membuat saya berkontemplasi, terlebih ketika para geng ternyata tidak bahagia dengan kemampuan immortalitas mereka. Ya, kita tahu bahwa manusia hidup rentang usia mereka rata-rata hidup sekitar 70 tahun sampai 80 tahun. Memang ada yang 90 tahun sampai 100 tahun, tapi rata-rata kita manusia hari ini hidup di angka 70 atau 80 tahun. Nah, si karakter di dalam geng ini hidup bahkan sampai 4000 tahun. Tapi ternyata mereka tidak bahagia karena jangan-jangan manusia sengaja diciptakan hidup sampai 80 tahun ini karena memang memori kita hanya mampu memuat kenangan sebanyak ini saja gitu. Otak kita tidak mampu memuat kenangan lebih banyak kalau kita hidup lebih dari 100 tahun. Ya, artinya hidup panjang kalau tidak ada kenangan yang bisa kita ingat seperti para karakter di dalam film ini. Film ini juga membuat saya mikir bahwa selama ini mitologi selalu bertentangan dengan sains. Tapi di film The Old Guard, karakter utamanya si Andy ternyata sudah diceritakan di mitologi kuno. Nah, sains hadir untuk membuktikan kebenaran tersebut. Nah, cukup menarik bagi saya ketika sains mengambil referensi literatur dari mitologi, sementara selama ini mitos adalah penjelasan keliru terhadap berbagai masalah hidup yang dijawab oleh sains atau dijawab oleh ilmu pengetahuan. Nah, secara penulisan film ini cukup solid walaupun ada beberapa part yang klise, tapi tertutup dengan koreografi yang cukup apik. Sinematografi yang on point dan special effect yang pas, dan di departemen acting saya cukup puas dengan permainan Charlie Theron yang memerankan Andy di sini, dan Matthias Sunaer, saya tidak tahu bagaimana cara membacanya, yang memerankan Boker. Saya rasa film ini cukup potensial untuk disukai karena memang sutradaranya sengaja menghadirkan karakter immortal, karakter superhero yang berbeda dari karakter superhero yang biasa kita saksikan di komik DC ataupun Marvel. Karakter superhero di sini dibuat sangat humanis sehingga karakternya itu sangat dekat dengan kita. Saya bisa bilang bahwa The Old Guard cukup layak untuk dijadikan watching list. Dan bagi teman-teman yang tertarik, silakan streaming melalui Netflix karena memang sudah ditayangkan. Itu saja review saya kali ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka, share dan subscribe jika ingin channel ini berkembang ke depannya. Sekian, salam sinema.